أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tapi karena aku tak pernah mau menyerah, demi nyawa dan tanah, demi sumpah 2 kalimat. Tentunya tidak hanya ibadah-ibadah ritual, ya. Tentunya kita berharap ibadah-ibadah sosial saat ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kedamaian kepada hati-hati kita. Allah kemudian mengantarkan kita, mengetuk hati kita untuk peduli terhadap sesama kita. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, Innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau yang mengajarkan cinta dan kasih kepada kita semua. Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana peduli terhadap sesama. Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat terhadap saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku, Palestina hari ini sedang dirundung duka. Air mata, darah, semua mereka kucurkan untuk kiblat umat Islam yang pertama, yakni Al-Aqsa, masjid kita, yang siapa saja bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, maka semuanya bertanggung jawab terhadap dirinya untuk menjaga kemurnian dan kesucian Masjid Al-Aqsa. Dan hari ini saudara-saudara kita di sana, mereka bertahan dengan jiwa dan raga mereka. Hari ini mereka bertahan di sana bukan karena mereka tidak bisa keluar dari Palestina, tapi hari ini mereka bertahan di sana demi kita semua, demi kita umat Islam. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti kita semua bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Maka sudah seyogianya bagi kita sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita. Minimal itu yang bisa kita lakukan, menghadirkan mereka di setiap sujud-sujud kita, menghadirkan mereka di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita. Dalam perjalanannya, saya tahu percis bagaimana KNRV ini berjalan. Pernah suatu ketika di satu daerah ada seorang anak kecil, atau mungkin usianya hanya seorang kelas SD, bisa dikatakan seperti itu. Ia berlari kepada kami. Kemudian dia membawa sebuah amplop. Lalu dia kemudian menyerahkannya kepada Syekh dari Palestina ketika itu. Ketika kami buka, di dalamnya terdapat uang sebesar 100.000 rupiah. Lalu di sarcik surat itu ditulis, "Ya Syekh, doakan kami agar kami bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa bersama keluarga." Maka hari ini mari kita tanyakan kepada kita sebagai saudaranya, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang hari ini mereka berjuang, berada di baris terdepan dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa? Kisah lain, ada seorang ibu. Antum tahu ibu itu dari mana? Ibu itu dari Depok. Ibu itu mengidap penyakit kanker. Tapi yang dia lakukan kemudian adalah menyerahkan seluruh biaya pengobatan yang ia miliki untuk penyakit kankernya itu untuk saudara-saudaranya di Palestina. Apa katanya? Kalaupun aku harus mati karena penyakit kankerku ini, maka mudah-mudahan
itu akan menjadi saksi bagi saya bahwa saya adalah saudaranya yang peduli terhadap saudara-saudara saya di Palestina. Begitu banyak kisah cinta saudara-saudaraku. Begitu banyak kisah cinta yang lain dari Indonesia untuk saudara-saudaraku di Palestina. Maka hari ini saya mengajak kita semua yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, untuk sama-sama kita membantu mereka. Hal yang paling mudah kita lakukan yang pertama adalah menghadirkan mereka di setiap doa-doa kita. Lalu kemudian mari kita berikan apa yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya pada setiap harta yang kita miliki ada hak-hak mereka yang harus kita sampaikan. Baik, sahabat Palestina dimanapun antum berada semua, di hadapan saya ini ada beberapa souvenir. Yang souvenir ini akan kami berikan kepada sahabat-sahabat Palestina semua. Dan ini semua merupakan bentuk apresiasi dari kami KNRP. Yang pertama, boleh bantu saya diambil itu? Ya. Ya. Yang pertama, ini adalah mozaik. Mozaik ini terbentuk dari kumpulan foto-foto saudara-saudara kita di Palestina yang kemudian membentuk sebuah masjid. Sahabat Al-Aqsa, sahabat Palestina sekalian, mozaik ini akan kami berikan kepada sahabat-sahabat sekalian yang ingin mendonasikan hartanya sebesar 10 juta rupiah. Maka souvenir dalam bentuk mozaik ini akan kami langsung antarkan ke rumah sahabat-sahabat Palestina sekalian. Nah, bagi sahabat sekalian yang ingin langsung memiliki ini, bisa langsung komen di bawah, dan insya Allah nanti tim kami yang akan langsung mengantar ke rumah Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Donasi-donasi yang diberikan nantinya akan diberikan kepada sebaik-baik generasi di sana. Ketahuilah bahwa donasi-donasi yang diberikan, salah satunya akan diberikan kepada mereka para penghafal Al-Quran. Banyak di antara anak-anak di sana yang kemudian hari ini mereka telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Dan donasi-donasi dari Komite Nasional Rakyat Palestina adalah salah satunya yang telah kita sampaikan ke sana. Maka mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian kami juga memiliki sal. Sal ini dapat kita lihat bersama bahwa di sini terdapat bendera Indonesia. Kemudian ada bendera Palestina. Ini sebagai suatu wujud atau bentuk bahwa orang-orang Indonesia itu sangat mencintai saudara-saudaranya di Palestina. Dan akan kami berikan souvenir ini kepada sahabat sekalian yang ingin mendonasikan hartanya sebesar 500.000 rupiah. Dan insya Allah souvenir dalam bentuk sal ini nantinya akan kami langsung antarkan ke rumah sahabat Palestina atau sahabat Al-Aqsa sekalian, atau kepada siapa saja yang dengan telah ikhlas memberikan donasi terbaiknya sebesar 500.000 rupiah akan kami antarkan langsung ke alamat rumahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya ketika kita memberikan sedekah, maka itu kita boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Maka silakan. Maka mudah-mudahan dengan kita memberikan donasi terbaik untuk saudara-saudara kita dapat memotivasi saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian kita juga memiliki souvenir lainnya, yaitu dalam bentuk tanja. Nah, ini tanja. Tanja ini dibuat di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, ini adalah merupakan khas dari Kepulauan Riau itu sendiri.
dan ini berbenderakan Palestina. Dan souvenir ini akan kita berikan kepada dermawan sekalian yang menginfakkan hartanya sebesar Rp500.000, juga akan kami berikan dalam bentuk tanja ini, dan insya Allah ini nantinya akan kami langsung antar ke rumahnya. Silakan bagi yang ingin mendonasikan hartanya, sudah ada, bisa langsung berkomentar di bawah, dan insya Allah nanti sertakan dengan alamat lengkapnya dan akan kami antar langsung donasi dalam bentuk uang yang kemudian dijadikan menjadi sebuah souvenir. Dan semua ini adalah sekali lagi bentuk apresiasi dari kami KNRP. Kemudian kami juga ini ada yang ini ya 500 apa? paket HPAI. Nah, ini juga souvenir terbaik tentunya yang akan kami berikan. Ini dari HNI HPAI. Ini satu paket lengkap. Dan ini akan kami berikan kepada para donatur sekalian yang dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan donasi dalam bentuk paket dari HNI HPAI ini sebesar Rp500.000. Ya, akan kami antarkan langsung ke rumah Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya. Anak-anak Palestina hari ini tidak memiliki siapa-siapa. Anak-anak Palestina hari ini memiliki kita sebagai saudaranya. Anak-anak Palestina hari ini mereka memiliki abang-abang, memiliki kakak-kakak, memiliki ibu, memiliki bapak, dan itu adalah kita semua. Tahukah ada suatu anak yang ketika ia bangun di tengah malam, biasanya ia dapati ayahnya berada di sisinya. Tapi hari ini ia telah kehilangan ayahnya, ia telah kehilangan keluarga-keluarganya. Itu artinya dia telah tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali kita. Maka hari ini tangisan-tangisan mereka, kesedihan-kesedihan mereka, maka sudah selayaknya lah kita yang merangkul mereka. Sudah selayaknya bagi kita untuk menseka air-air mata mereka. Dengan cara apa? Sekali lagi, dengan cara doa. Doa adalah hal termudah yang bisa kita lakukan. Kedua, yang kemudian kita bisa menyeka air-air mata mereka, kita hadirkan diri-diri kita bahwa kita adalah seorang ayah, bahwa kita adalah seorang ibu yang siap memeluknya, siap menyeka air-air mata mereka dengan donasi-donasi terbaik yang kita miliki, yang kita berikan. Maka mudah-mudahan itu akan menjadi senyum ceria bagi mereka, akan menjadi pelipur lala mereka. Teman-teman sekalian, tahukah kalian, jika hari ini kita menikmati berbuka puasa dengan menu yang paling kita ingini, ketahuilah bahwa dengan kesulitan makanan, dengan kesulitan air, bahkan ketika kita sahur, mungkin mereka belum mencicipi makanan, atau tenggorokan mereka masih kering karena belum masuknya makanan atau air ke dalam tubuh mereka. Maka mari kita menjadi yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik bagi saudara-saudara kita di sana. Sahabat Palestina, sahabat Al-Aqsa, sekali lagi, mereka bertahan di sana bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari sana. Tapi mereka bertahan di sana hari ini itu karena mereka semata-mata demi kita, semata-mata demi umat Islam di seluruh dunia ini. Karena mereka berkeyakinan bahwa suatu saat nanti kita semua akan memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa tanpa ada gangguan, tanpa ada bom-bom dijatuhkan di sana. Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa menghadirkan mereka, membantu mereka dalam bentuk apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian kami memiliki souvenir dalam bentuk lainnya. Ya,
Berikut ini adalah jilbab. Jilbab ini berbenderakan Palestina. Dan souvenir dalam bentuk jilbab ini tentunya akan kami berikan kepada donatur sekalian yang ingin memberikan donasi terbaiknya sebesar 300.000 rupiah, maka akan kami berikan jilbab ini. Dan insya Allah tim kami dari KNRP akan langsung mengantar souvenir dalam bentuk jilbab ini ke rumah sahabat Al-Aqsa, sahabat Palestina sekalian. Ya, kemudian ada juga souvenir dalam bentuk batik. Ya, batik gelombang. Ini juga souvenir terbaik tentu saja yang akan kami berikan dan diantar langsung ke rumah bagi donatur sekalian yang ingin mendonasikan hartanya sebesar 300.000 rupiah. Insyaallah souvenir dalam bentuk batik ini nantinya akan langsung diantar ke rumah Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemudian ya, sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan kita dalam mencegah penyebaran COVID-19, kami telah menyiapkan souvenir dalam bentuk hand sanitizer ya, bersama masker. Dan insya Allah ini akan langsung nantinya diantar ke rumah para donatur sekalian, dan ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang ingin mendonasikan hartanya sebesar 50.000 rupiah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir kami ucapkan kepada Umi Mufidah yang telah mendonasikan hartanya, yaitu dalam souvenir dalam bentuk jilbab. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima harta yang diinfakkan, kemudian memudahkan atau melancarkan segala urusannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Selanjutnya ada dari Ibu Nancy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu Nancy mengambil barang lelang dalam bentuk jilbab ya. Dalam bentuk jilbab, insya Allah nantinya jilbab ini akan kami langsung diantarkan ke rumah Ibu Mufidah dan Ibu Nancy tadi ya, dari tim KNRV. Insya Allah nanti akan langsung mengantarkannya ke sana. Sekali lagi jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan bagi para donatur ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, lalu kemudian memberkahi harta-harta kita yang lainnya. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, bahkan hingga 700 kali lipat. Maka yakinlah dengan janji Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Silakan bagi yang lainnya yang ingin mendonasikan hartanya, mudah-mudahan dengan kita berinfak atau bersedekah ini akan menjadi sumber motivasi bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Berapa ini? 500 ya? 300. Ya, kemudian kami juga memiliki souvenir dalam bentuk mukena. Nah, ini mukena bagi umahat barangkali yang ingin membelikan ibunda tercintanya, bagi anak atau bagi para suami yang ingin menjadikan souvenir terbaik dalam bentuk mukena ini, kami persilahkan yang ingin berdonasi sebesar 300.000 rupiah. Insya Allah nantinya souvenir ini akan kami langsung antarkan ke rumah donatur sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Donasi selanjutnya kami terima dari Ibu Yatmi. Alhamdulillah, beliau mengambil donasi dalam bentuk satu buah mukena. Allahu Akbar.
yakinlah bahwa donasi-donasi terbaik ini akan Allah gantikan dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberkahi harta yang telah diinfakkan, kemudian memberkahi harta-harta yang lainnya. Kemudian kami juga memiliki souvenir dalam bentuk tas Palestina. Ya, ini tas spesial di Palestina. Insya Allah tas ini juga akan kami berikan kepada sahabat Al-Aqsa, sahabat Palestina sekalian yang ingin mendonasikan hartanya sebesar Rp150.000. Insya Allah souvenir dalam bentuk tas ini akan kami langsung antarkan kepada donatur yang ingin memberikan donasi terbaiknya. Sahabat Al-Aqsa, sahabat Palestina, begitu banyak kisah menarik, begitu banyak kisah cinta dari Indonesia untuk Palestina. Ketika kami di Kalimantan, ada seorang ibu yang ia rela berjalan kaki sejauh 5 km hanya sebesar Rp50.000. Ketika kami tanya, wahai ibu, kenapa engkau tidak naik kendaraan saja? Kenapa tidak naik transport saja? Sang ibu ini menjawab dengan begitu yakinnya bahwa saya tidak mau berkurang uang saya untuk saudara-saudara saya di Palestina. Ada seorang ibu yang memiliki cita-cita untuk berangkat umroh. Kesehariannya ia hanya mengajar mengaji. Ia berikan sedikit, ia kumpulkan uang yang ia terima itu sedikit demi sedikit. Tapi yang dia lakukan kemudian, ia berikan seluruh uang yang telah dia kumpulkannya itu untuk saudara-saudaranya di Palestina. Sampai kemudian dia tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang sudah terkumpul itu. Ia berikan seluruhnya kepada tim ketika itu. Dan ini salah satu hal yang tentu saja membuat kami terus bergerak untuk menyuarakan tentang keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Maka hari ini mari kita sama-sama kembali menanyakan diri kita, menanyakan hati-hati kita, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bukankah kita adalah saudaranya? Bukankah setiap kita kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudara kamu? Bukankah kemudian kita dengan bangga mengatakan bahwa kita semua saudara? Apabila satu tubuh sakit, maka yang lainnya akan merasakannya. Lalu pertanyaan hari ini, sudahkah kita merasakan apa yang mereka rasakan? Apa yang saudara-saudara kita di Palestina rasakan? Maka sahabat-sahabat sekalian, mari niatkan dalam diri kita. Dari hal kecil yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah menghadirkan mereka di setiap doa kita.